Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berjumpa kembali kita dengan kajian hadis Arba'in Imam Nawawi. Kali ini adalah hadis yang ke-18 yang berkenaan dengan adab-adab Islam. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundab bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa adbis sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kamu berada, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan ia mengatakan sebagai hadis hasan, dan dalam tulisan lain disebut sebagai hasan sahih. Kita lihat dulu perawi hadisnya, bahwa ia termasuk orang-orang yang mula-mula masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Saudaranya Unais masuk Islam melalui tangannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, keluarganya yang lain pun masuk Islam. Ia termasuk manusia yang paling zuhud dan termasuk salah seorang ahli ilmu. Ia diakui oleh Nabi sebagai orang yang punya dialek yang paling banyak, tinggal di Rabajah, di rumah seorang jamaah haji ikraq, jaraknya 3 marhalah. Jadi 1 marhalah itu sama dengan perjalanan 1 hari jalan kaki. Dari Madinah, sahabat ini meninggal pada tahun 31 Hijriah. Darinya diriwayatkan sebanyak 281 hadis. Hadis ini begitu agung dan merupakan salah satu di antara kaidah-kaidah agama yang lurus. Jadi ini merupakan kaidah yang penting yang harus kita ketahui. Hadis ini mencakup 3 hal: hak Allah, hak mukallaf, dan hak para hamba. Jadi ada 3 hak kepada Allah, kepada orang yang mukallaf, dan hak para hamba. Hak Allah itu adalah kapan dan di mana saja kamu berada, bertakwa kepadanya. Jadi hak kepada Allah, dimanapun kita berada, disuruh oleh Allah, disuruh dalam hadis ini kita supaya senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan hak mukallaf adalah menyertakan kebaikan dengan keburukan. Jadi kalau orang berbuat buruk itu nanti diiringi dengan perbuatan baik untuk menghilangkan keburukan tersebut. Sedangkan hak para hamba adalah mempergauli mereka dengan akhlak yang baik. Disuruh kita agar senantiasa memiliki akhlak yang baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta
bertakwalah kepada Allah kapan dan di mana saja kamu berada. Maksudnya bertakwalah kepadanya dalam keadaan sendiri maupun ketika sedang berada di hadapan manusia. Sendiri kita tetap melaksanakan ketakwaan kepada Allah, dan di hadapan orang pun kita tetap senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya. Bertakwalah kepadanya di segala waktu dan tempat, dimanapun waktunya, tempatnya, sendiri atau dengan orang, kita senantiasa melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Di antara hal yang biasa membantu ketakwaan itu adalah selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat dan mengawasi para hamba dalam segala keadaannya. Jadi kita harus menyadari bahwa Allah itu senantiasa melihat kita kapan dan di mana saja kita berada, waktunya kapan. Allah senantiasa mengawasi akan segala hambanya. Tidak ada yang dapat berlindung dari penglihatan dan pengetahuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan dia adalah yang keempatnya. Itu bisa dilihat pada surah Al-Mujadilah ayat ke-7. Orang melaksanakan pembicaraan rahasia di antara tiga orang, Allah tetap mengawasinya. Takwa adalah kata yang mencakup segala pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi secara umum takwa itu adalah kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Walaupun kalimatnya terdiri dari 2 poin, tapi itu adalah merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena mencakup melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan oleh Allah pada kita dan menjauhi segala larangannya. Watbi'is sayyi'atal hasanah, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maksudnya jika seseorang melakukan dosa, maka segeralah memohon ampun kepada Allah atas perbuatannya itu. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita segera memohon ampun atau bertobat. Selanjutnya lakukanlah amal kebaikan yang bisa menghapus perbuatan buruk itu. Habis berbuat kejahatan, kita melaksanakan perbuatan yang baik. Ketahuilah bahwa lahiriah hadis ini menunjukkan bahwa satu kebaikan itu hanya bisa menghapus satu keburukan pula. Sekalipun kebaikan itu akan dilipatkan pahalanya sehingga 10 kali, dan bahwa pelipatan itu tidak bisa menghapuskan keburukan atau dosa. Namun hal ini tidaklah sebagaimana lahiriahnya, akan tetapi satu kebaikan itu bisa menghapuskan 10 keburukan. Namun maksudnya itu adalah bahwa walaupun secara lahirnya satu kebaikan itu hanya menghapus satu keburukan, tapi pada dasarnya adalah bahwa satu kebaikan itu dapat menghapus 10 keburukan. Dalam hadis ini terdapat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalilnya, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tukabbiruna dubura kulli shalah asran wa tahmiduna asran wa tusabbihuna asran, padhalika mi'atun wa khamsuna bil lisan wa alfun wa khamsu mi'atin bil mizan. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyukum taf'alu fil yaumil wahidi alfan wa khamsami'atin sayyi'ah. Engkau bertakbir setiap usai sholat sebanyak 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertasbih 10 kali,
maka hal itu menjadi 150 kebaikan dalam lisan, serta menjadi 1.500 dalam timbangan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang dalam sehari mengerjakan 1.500 keburukan. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud dan Tirmizi dan ia mengatakan sebagai hadis hasan sahih. Ini menunjukkan bahwa pelipatan itu dapat menghapuskan keburukan. Lahiriah hadis ini menyebutkan bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan secara mutlak, termasuk keburukan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya perbuatan baik itu dapat menghapus keburukan yang berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keburukan yang berkaitan dengan hak manusia seperti marah, sarik lawan orang, gibah, atau membicarakan kejelekan orang lain, adu domba, mengadu antara si A sama si B, maka ia tidak akan bisa dihapus kecuali harus dengan meminta penghalalan atau maaf dari hamba yang bersangkutan. Jadi yang dihapus ini adalah dosa yang berkenaan dengan dirinya dan Allah. Kalau dengan manusia maka itu adalah dia harus meminta maaf atau meminta halal, dan ia juga harus menjelaskan kepada yang bersangkutan itu tentang kezaliman atau kesalahan yang dia lakukan terhadapnya dengan mengatakan, aku telah mengatakan begini dan begitu terhadapmu. Nah, itu secara singkatnya mengenai penjelasan dengan manusia ini. Mungkin kalau kita jelaskan akan menjadi panjang, tapi secara garis besarnya seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwa mengintrospeksi diri adalah sesuatu yang wajib. Jadi kita harus mawas diri, introspeksi diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, hisablah diri kalian sendiri sebelum diri kalian dihisab. Jadi kita hitung dulu diri kita sendiri sebelum kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada yang menyebutkan bahwa yang demikian ini adalah perkataan dari Umar radhiyallahu anhu. Ada pula yang mengatakan itu bukan hadis tapi perkataan dari Umar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Jadi kalau orang beriman, supaya kita disuruh bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esok. Harus bersiap-siap untuk hari yang akan datang, punya bekal amal ibadah untuk di akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kita disuruh supaya bergaul dengan manusia itu dengan akhlak yang baik, karena memang Nabi kita itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah, tidaklah aku ini diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Ketahuilah bahwa akhlak yang baik itu adalah segala yang mencakup perbuatan baik termasuk terhadap manusia lain dan juga menghindari tindakan menyakiti mereka. Jadi yang namanya mempunyai akhlak yang baik itu adalah kita berbuat baik dengan orang lain dan jangan sampai kita menyakiti orang lain. Kita bisa rasakan bagaimana kalau orang lain itu, kalau kita senang terhadap perlakuan yang demikian, berarti itu kita rasa
itu adalah yang baik. Tapi kalau kita tidak suka diperlakukan demikian, kita pun jangan melakukan yang demikian terhadap orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa berbuat baik terhadap semua manusia dengan harta benda kalian, karenanya berbuat baik kepada mereka semua dengan wajah yang manis dan pergaulan akhlak yang baik. Kita memang kalau kita punya harta, kita tidak bisa berbuat baik kepada orang dengan seluruh harta yang kita miliki, tapi kita dapat berbuat baik dengan orang yaitu dengan wajah yang manis atau dengan senyum dan pergaulan yang baik yang tidak menyakiti orang lain. Nabi juga bersabda, khairukum ahsanukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang baik itu menurut Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu dengan orang lain kita jaga sikap dan akhlak kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain dan kita senantiasa berbuat baik dengan orang lain. Diriwayatkan pula bahwa pernah ada seseorang yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling utama itu? Lalu beliau menjawab, akhlak yang baik. Nah, di antara amalan yang paling utama adalah kita memiliki akhlak yang baik. Jadi kita memang disuruh punya akhlak, apalagi dengan orang tua, dengan guru, dengan orang yang lebih tua, dengan kawan kita, semuanya harus mempunyai akhlak yang baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memiliki akhlak. Jadi kita contoh Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu terdapat contoh teladan yang baik. Ini juga masih berkaitan dengan hadis yang telah dikemukakan di depan, la taghdab atau jangan marah. Jadi kita juga disuruh berbuat baik dengan orang lain itu jangan suka marah atau penyarikan. Nah, demikian isi kandungan daripada hadis yang ke-18 ini. Ada 3 poin, di mana pertama kita senantiasa melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kalau kita melakukan kesalahan itu harus diimbangi dengan berbuat baik. Artinya kalau kita ada salah dengan Allah atau diri kita yang berkenaan dengan hak Allah, kita lakukan amal-amal kebaikan untuk menebus kesalahan kita tersebut. Kemudian yang ketiga, kita disuruh berbuat baik dengan akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Kalau kita tidak melaksanakan kesalahan, kita melakukan kebaikan, ya itu bagus lagi. Artinya itu merupakan tabungan atau simpanan kita untuk hari esok, hari kiamat. Demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.